Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua peserta perkuliahan pengantar teknologi informasi, eh, mahasiswa Diploma 3 Sekretaris Fisip Unila ya. Semoga semua dalam kondisi sehat ya, sehat dan masih semangat untuk mengikuti perkuliahan. Jadi pada semester ini saya dan Pak Agung itu diberi mata kuliah pengantar teknologi informasi dan kayaknya memang mata kuliah baru ya. Jadi mata kuliah yang berubah di Diploma 3 Sekretaris. Nah, pada pertemuan pertama kita perkenalan dulu, terutama perkenalan tentang apa sih yang mau dibahas di dalam mata kuliah ini nantinya gitu kan. Nah, jadi saya dan Pak Agung bersepakat kalau saya duluan yang masuk. Jadi di sini ada beberapa hal yang nanti bisa kalian ikuti gitu ya. Saya share dulu. Oke. Nah, oke. Nah, ini dia pertemuan pertama pengantar teknologi informasi oleh saya sebagai pengajar pada sesi pertama sebelum UTS gitu ya. Jadi dari sekarang sampai dengan UTS nanti akan diampu oleh saya gitu. Karena perkuliahannya lewat online, maka proses pemberian materi ataupun proses penugasan nanti, bahkan UTS juga kita akan lakukan secara online. Ya bervariasi lah, lewat classroom atau lewat Zoom gitu kan, atau lewat WA nanti kita gunakan secara variasi. Hanya saja yang penting adalah tetap mengabsen nanti di Sikadu ya. Jadi nah ini kontrak perkuliahan, jadi karena sifatnya online, tugas kelompok itu agak susah dilaksanakan gitu ya. Jadi kita buat secara efektif seperti ini sebarannya. Untuk tugas individu 20%, kemudian ada kuis gitu ya. Kuis ini mungkin sifatnya nanti dilakukan setelah materi diberikan gitu. Jadi sifatnya sederhana tapi langsung dikerjakan gitu ya. Berbeda dengan tugas individu, misal tugas individu nanti ada waktu tertentu untuk menyelesaikannya dan kemudian dikumpulkan melalui bisa classroom ataupun bisa ya gitu. UTS jelas perlu UTS ya. UTS sebagai evaluasi akhir nanti kita lakukan juga secara online gitu. Nah, untuk tata tertib, jadi perkuliahan step by step-nya adalah absensi lewat Sikadu karena peraturan dari kampus sekarang itu ya. Jadi absen online lewat Sikadu. Nanti setiap awal pertemuan saya akan memberikan barcode-nya atau akan saya absensikan secara manual gitu. Nah, terus kemudian materi kita berikan lewat Google Classroom gitu ya. Dan juga saya sudah siapkan satu channel YouTube itu untuk menyimpan materi, jadi supaya tidak terpencar-pencar materinya. Jadi materi yang sifatnya visual itu nanti saya masukkan di situ. Materi yang sifatnya teks akan diberikan lewat Google Classroom. Nah, kewajiban dari perkuliahan online adalah upayakan 100% mengikuti sesi pertemuan gitu ya. Jadi harus dijadwalkan di rumahnya gitu. Jam sekian perkuliahan ini gitu. Terutama dengan absensi kadu itu nggak bisa lagi ngajar tengah malam gitu misal atau ngajar subuh-subuh gitu nanti. Jadi harus sesuai dengan jamnya itu. Nah, jadi terkait dengan absen itu kemudian kumpulkan tugas juga tepat waktu. Pengalaman yang lalu ada yang ngumpul tugasnya baru 1 bulan kemudian gitu ya. Ada yang masuk emailnya baru setelah UAS gitu kan. Entah beneran apa enggak gitu. Saya nggak tahu, kalau kesalahan teknis kan bisa dicek ulang sebenarnya. Kecuali memang sengaja atau tidak sengaja
tidak ngumpul tugas gitu ya. Nah, ini untuk, kontrak perkuliahan gitu ya. Jadi, simpel gitu ya, kita mengerti situasi dan kondisinya. Nah, ini nanti akan kita pelajari gitu ya. Jadi kalau bicara tentang TI atau teknologi informasi, itu nanti sangkut pautnya adalah dengan pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi gitu. Kaitan dengan bagaimana informasi dibentuk, dikumpulkan gitu ya, kemudian disusun, kemudian bagaimana disimpan, dan kemudian bagaimana digunakan gitu ya. Jadi pokoknya, keyword-nya atau kata kuncinya adalah bagaimana memanfaatkan informasi, mengumpulkan informasi, kemudian mengolah informasi gitu ya, baru kemudian menggunakan informasi. Nah, saya rasa paham ini ya. Jadi kalau bicara tentang perlunya TI, itu terkait dengan aspek manajemen, jadi untuk mempermudah tugas manajemen gitu ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana tugas manajemen yang, sifatnya rumit, tidak memanfaatkan teknologi informasi misal. Teknologi informasi apa aja contohnya ya? Contohnya misalnya kita bisa seperti ini gitu, online seperti ini gitu ya. Jadi, gunanya teknologi informasi adalah mengefisienkan, tugas-tugas manajemen gitu. Terus kemudian belum lagi kalau bicara tugas manajemen itu jangkauannya luas gitu ya, jangkauannya global. Nah, maka kemudian, lebih efisien kalau diselesaikan atau jalankan dengan teknologi informasi gitu ya. Nah, itu dengan globalisasi juga jangkauan semakin luas, maka kemudian semakin terasa nanti teknologi informasi itu pentingnya di mana. Nah, kemudian juga respon time ini kecepatan merespon. Jadi kalau sistem birokrasi itu dikenal sifatnya lambat gitu ya, karena melalui jalur, manusia dengan segala, aktivitasnya, dengan segala kebutuhan dan kepentingannya gitu ya. Tapi dengan teknologi informasi dia bisa, memangkas, panjangnya birokrasi tadi itu gitu, ya. Jadi, kalau sekarang itu enak semuanya serba online gitu ya. Hanya beberapa hal mungkin kalau terkait dengan pengurusan administrasi yang belum online gitu. Kalau dulu bayangkan bayangkan, mengurus kebutuhan administrasi, misalnya mau mengurus bayar pajak aja gitu ya, bayar pajak harus ngantri, harus panas-panasan, harus dikejar dengan waktu gitu ya. Tapi sekarang kan bisa lewat online dan itu eee, lebih ringkas dan lebih cepat gitu ya. Kalau sekarang kan bayar lewat pajak online tuh bisa gitu, lewat ATM bisa, bayar SPP lewat ATM itu, nggak harus ngantri-ngantri di loket misalnya, ya kan. Nah, kalau dulu masih itu kita merasakan ngantri di loket, berbaris itu ya, sambil beli es cendol gitu ya, sambil makan siang gitu. Nah, sekarang sudah dimudahkan dengan teknologi informasi. Kemudian tekanan persaingan. Nah, kalau bicara persaingan jadi bicara tentang siapa yang lebih efektif dan siapa yang lebih efisien gitu ya. Jadi bicara tentang, bisa menghasilkan produk tanpa harus keluar biaya besar, bisa menghasilkan produk dengan waktu yang lebih cepat, tapi kualitasnya lebih bagus gitu kan. Nah, itu yang namanya persaingan bisnis di situ nanti. Nah, komponen yang paling penting adalah teknologi informasi misalnya. Nah, jadi kalau di pabrik-pabrik besar itu sistemnya sekarang semua sudah serba otomatis gitu kan, sudah di remote sedemikian rupa dengan program yang, bisa, terkendali gitu ya. Jadi semuanya sudah punya time frame sendiri gitu kan, sudah punya waktu-waktu sendiri berapa detik dia harus menyelesaikan satu fase gitu ya.
pabrik HP, misalnya pabrik apa, pabrik mobil misalnya, bagaimana berapa lama waktu menyelesaikan satu fase, berapa lama menyelesaikan satu bagian gitu kan. Nah, itu ada pengaturan sendiri dan semua itu ujungnya nanti adalah penggunaan teknologi informasi gitu. Nah, jadi kalau bicara tentang perlunya teknologi informasi nanti terkait sama adanya sistem informasi gitu. Jadi kalau sistem itu bicara tentang eh, sekumpulan komponen gitu ya. Sistem itu sekumpulan komponen. Jadi banyak komponen yang kemudian menentukan sistem. Nah di sini misalnya eh, nanti kita bicara tentang eh, hardware, software, kemudian brandware gitu ya. Jadi semuanya itu digunakan untuk mengumpulkan informasi, memproses, menyimpan dan menyebarkan informasi. Nah, ini kisi-kisinya itu nanti. Jadi kalau bicara sistem informasi, bicara tentang data dan informasi gitu. Baru kemudian dari informasi tadi jadi pengetahuan gitu ya. Nah, nanti secara lebih dalam nanti kita bicara di pertemuan selanjutnya gitu. Jadi apa itu data, apa itu informasi gitu ya. Dan kemudian bagaimana proses mengolah data menjadi informasi gitu. Nah, selanjutnya adalah sistem informasi berbasis komputer gitu. Nah, ini nanti kita coba cari karena nggak mungkin praktek secara virtual gitu. Jadi kita coba nanti cari beberapa kasus, beberapa contoh yang bisa menunjukkan bagaimana sistem informasi yang menggunakan komputer dan berbasis jaringan gitu. Nanti kita contohkan di sektor swasta dan kemudian dicontohkan di sektor pemerintah misalnya. Nah ini infrastruktur informasi, kita bicara tentang itu, tapi tidak terlalu teknis karena nanti porsinya itu mahasiswa teknik kalau sudah terlalu teknis gitu ya. Jadi kita cukup mengenal poinnya adalah hardware itu apa, software itu apa, jaringan itu apa gitu kan, dan digunakan untuk apa gitu. Cukup itu aja. Kemudian ada tentang arsitektur informasi gitu ya. Arsitektur informasi ini kalau bicara arsitektur itu kan bicara tentang desain, bicara tentang membangun gitu ya. Jadi bicara tentang perencanaan informasi dan kemudian bagaimana mengelola informasi gitu nanti. Nah ini kita bicara tentang kapasitas sistem informasi, kemudian tujuan teknologi informasi, kemudian prinsip teknologi informasi, baru kemudian fungsi teknologi informasi, keuntungan, baru contoh-contoh beberapa penerapan TI dalam berbagai bidang itu contoh. Nah, nanti mungkin jadi tugas gitu ya, contoh-contoh itu mencari kemudian apa kalian jelaskan itu nanti jadi bagian dari tugas. Nah, oke, kalau gitu sekarang sebagai responsi dari pertemuan pertama ini saya minta tolong tuliskan pendapat kalian masing-masing. Apakah profesi sekretaris atau manajer perkantoran harus mengenal teknologi informasi? Terus alasannya apa gitu ya. Jadi alasannya apa dan kemudian tuliskan jawaban kalian di kolom komentar pada video YouTube atau di Google Classroom. Nah, ini nanti saya berikan linknya untuk video YouTube dan linknya Google Classroom. Oke, saya kira itu. Apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan langsung kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.